Beli di Belanda Jadi apa beli di sini? di sini. Oh, Jadi beli di kan kalau sini. misalnya part 2 kan beda nih, jadi Oh enggak iya, pakai. oh bener. Part 2. Oke, kita mulai part 2 ya tentang culture. Nanti aku akan nanya masalah apa namanya ya makanan halal, terus apa gitu ya Nis yang Ramadan, terus terkait apa lagi ya culture. Gampang lah, gampang. Kita ngalir aja, oke? Halo Sobat Cari Podcast dan teman kenapa, jumpa lagi dengan saya Kamelia dan di ujung sana seperti janji saya di part 2 tentang studi di Belanda, kita akan ngobrol lagi dengan Nisa Ayu. Halo Nis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nah, ketemu lagi. dia Part sekarang 2. sudah ada di kebun tulip, teman-teman. Iya, Belakangnya iya itu ini. kebun tulip warna kuning. Ini. Adik saya itu. Padahal tulip itu aslinya bukan Belanda loh Nis ya. Iya ya. Ya, saya. Tapi justru tumbuh subur dan jadi industri yang luar biasa sekali ya di Belanda. Kamu bisa cerita sedikit nggak soal tulip di sana tuh? Penasaran aku, kok begitu, saya pernah lihat YouTube-nya ya, itu begitu terorganisirnya bisnis tulip ini ya, sampai mereka tuh kayak punya, itu bunga itu dinomerin apa sampai keluar masuk tuh detail banget gitu loh di komputer itu aku lihat itu. Kamu pernah berkunjung ke sana nggak, Nis? Mana sih pusatnya di mana itu? Kokenhof. Kalau ke Konhof itu kan itu taman ya. Jadi Oh, kayak perdagangan. taman gitu, jadi banyak tulip dan Mm-mm. bunga-bunga yang lain gitu. Tapi kemarin tuh saya sempet emang ke kebun tulip private gitu. Jadi kalau Oh, harus jadi ke sana itu karena corona itu harus bikin appointment, janjian gitu kan. Terus itu mm-mm. 2 kali itu saya ke situ. Terus Di emang daerah ini, mana jadi itu? mereka, aduh lupa saya namanya itu daerahnya. Udah lupa, lupa saya. Pokoknya Terus, ada di area tertentu gitu. mm, Terus itu ini dia emang jadi tulip itu nggak cuman ditanam gitu, tapi mereka itu ada bulb namanya. Bulb itu kayak tunasnya gitu iya, dijual gitu. dijual. Dijual ke Eropa. Jadi makanya yang untuk private field itu tuh terbatas gitu orangnya karena mereka Mm-mm. selain cuman buat foto-foto orang tertentu itu terus tuh nanti dijual gitu. Kalau misalnya itu untuk kayak publik gitu takutnya keinjek-injek terus jadinya ini nggak bisa dijual gitu. Tapi emang tumbuh ya kalau kita bawa gitu? Kayaknya nggak tumbuh, Denis. Kayak tergantung ininya di iklim ininya Nah, deh. Kayak makanya tanahnya dan kalau kita iklimnya bawa ke gitu. Indonesia, kamu pernah nyoba nggak bawa gitu terus ditanam di sini? Aku rasa nggak tumbuh Oh mungkin. belum, mungkin belum belum pernah Oh, lihat. kamu nggak Kayaknya bawa harus. ya? Hmm. Enggak, ada yang kemarin itu ada yang jual di bandara kan, tapi aduh nih kayaknya kalau saya bawa tanaman kok kayaknya dijegal di Indonesia gitu kan, kayaknya di Indonesia harus ini ya. Kalau bawa tanaman itu harus Karantina ada. ya kayaknya ya. Ada karantina tumbuhan ya. Ada karet. Nggak tahu juga deh, aku so tahu banget. Iya. Aku nggak tahu kalau cuman bawa bibitnya gitu, terus kita coba tanam di sini tuh tumbuh apa enggak gitu ya. Karena Iya, kan penasaran. secara pertanahannya aja beda gitu, iklimnya beda Iya. kan gitu ya. Hmm. Jadi pusatnya itu malah di mana nih? Bukan di kota mana maksudku? Kayak pertaniannya gitu. Dia tuh ada kotanya sendiri tuh, saya lupa itu nama daerahnya. Apa saya Aduh, searching padahal dia dulu tuh deh. baru selesai kemarin wisuda loh, kok udah lupa ya? Iya, Saya bingung. padahal saya udah beberapa kali ke Konhof itu kan, terus ini Heeh. malah hari ini malah lupa lagi namanya. Aduh, Hmm. maafkan saya. Tadi harusnya dianu dulu, dibisikin dulu nih, nanti aku mau tanya ini loh gitu. Iya, Oke, takut lupa. di part 2 ini kita akan bicara soal culture. Kan kita tahu ya sama Muslim ya Nis ya, ketika Hmm. kamu kemudian berangkat ke sana, yang kamu sebelumnya udah pernah ke Belanda belum? Bisa Belum tahu belum pernah. belum ya? Berarti kan artinya kan dalam apa ya? Maksudnya kan pasti ada culture yang bikin shock gitu loh. Kebayangnya itu orang Belanda kayak apa sih waktu sebelum berangkat. Terus pas sampai sana tuh apa yang membuat kamu terkaget-kaget gitu nih terkait culture ini? Culture itu pertama itu kan ini ya apa namanya? Mereka kan di sana lebih ke public transportnya tuh kan bagus kan ya. Jadi kalau pertama ke sana itu kayak ada tram gitu. Mereka tuh pakai sepeda rata hampir di sana tuh pakai sepeda kan. Jadi itu dulunya sayanya kan pakai sepeda motor kan kalau di Indonesia. Kalau di sana itu jalan, sepeda, bus, tram, kereta gitu. Jadi itu yang pertama. Terus itu kan kalau di sana kan kalau manggil orang yang lebih tua itu
biasanya nggak pakai yang, kalau kita kan bapak, ibu gitu, mereka tuh pakai nama gitu. Kadang suka yang, aduh kok kayak tak takut gimana gitu kalau cuman panggil, tapi mereka biasa aja gitu. Bahkan kalau profesor gitu, kadang panggil nama aja gitu. Kayak Iya. kita yang nggak enak, padahal mereka santai aja, tapi kita yang nggak enak gitu kan, harus pakai mister gitu. Tapi kalau pakai mister malah jadi kick, jadi kayak kaku gitu ngobrolnya. Jadi pakai nama aja. Terus apa lagi ya? Oh ya, di sini kan kayak lebih mandiri gitu. Jadi misalnya kayak kita belanja, kalau di sini kan kalau misalnya kita di kasir gitu kan, di kasir gitu kita dibantuin sama kasirnya untuk bungkus-bungkus gitu kan. Kalau di sana enggak. Kalau di sana dia cuma scan tek 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 gitu. Jadi kita yang ribet gitu ini sendiri. Kalau enggak udah dipelototin orang belakangnya, soalnya lama orang bener bilang, gitu. jadi kayak mereka cek aja gini kan. Terus kalau belanja itu juga jadi ada bagian yang ada kasirnya, ada yang sendiri gitu. Jadi kita tinggal scan gitu, terus sendiri terus bayar gitu. Jadi kayak lebih gampang gitu. Iya, emang kalau kita jauh dari negeri sendiri tuh memang kita biasanya lebih mandiri ya. Soalnya kepepet, soalnya kepepet mau sama siapa lagi gitu, nggak ada bala bantuan seperti di sini ya kan. Terus mungkin ya Nis ya, jadinya kita nggak serba manja gitu ya, kayak kita di sini kan sedikit-sedikit. Kalau di Indonesia tuh mungkin sana sini aja panggil ojek online kan gitu ya. Kalau di sini mungkin jalan kan ya mungkin ya. Mungkin budaya jalan itu yang bikin kamu kaget juga mungkin. Iya. Di sini Pak, kalau di Indonesia saya jarang jalan kan, kemana-mana naik motor, deket aja naik motor kan. Kalau di sana mah karena udaranya kan bagus kan, maksudnya polusinya nggak terlalu ini gitu, nggak terlalu nggak terlalu buruk gitu. Jadi dia kalau di jalan tuh kayak santai gitu, menikmati pemandangan sana sini gitu kan. Terus mereka kan kalau jalan di jalur sana kan ada tersendiri kan, untuk sepeda sendiri, terus kereta sendiri, jalan kaki sendiri. Jadi tuh kayak aman gitu loh, nggak ada takut di titit gitu, nggak ada ini. Lebih nyaman lah di sana kalau untuk jalan. Untuk jalan lebih nyaman ya. Terus kalau ini nih pada waktu itu di sana kamu kan ngalami Ramadan juga ya? Iya. Ramadan. Gimana itu Ramadan di sana? Pas Ramadan pertama itu pas Corona. Jadi kita tuh nggak dibolehkan ada acara kumpul-kumpul dan acara kan pas Idul Fitri gitu. Nggak ada gathering. Biasanya tuh kalau Idul Fitri itu tahun-tahun sebelumnya katanya itu ada misalnya komunitas Delf Indonesia, kayak DAF di Muslim Indonesia itu tuh ada acara kumpul bersama, masak-masak gitu. Terus kalau biasanya ngundang teman-teman di kampus gitu. Jadi nggak cuma Muslim aja yang ngerayain ini. Terus kalau di sana kan waktu Ramadan itu tuh summer ya. Summer. Jadi itu imsaknya jam 3 pagi. Terus itu buka puasanya jam 9 malam, jadi lebih lama. Ya Allah ya Tuhan. Jadi ya gitu lah. Tapi kan nikmat banget itu berarti. Kalau misalnya kenapa? Kalau winter kan lebih cepet kan, kalau winter lebih sedikit itu pas summer gitu. Oh, pas kamu mengalami itu pas summer gitu ya? Jadi lebih panjang puasanya. Tapi toleransi di sana gimana ya Nis? Biasa aja sih, nggak ada yang kayak rasis. Nggak aneh-aneh gitu, nggak ya? Nggak ada kejadian rasis, nggak ada? Nggak ada. Pakai jilbab pun kemana-mana gitu, kayak mereka udah kayak biasa aja gitu. Nggak ada yang diliatin gitu. Berarti kamu pun Lebaran pun berarti nggak bisa sholat Id ya karena corona itu ya? Iya, nggak bisa. Karena dibatasin itu. Iya, nggak boleh ada kerumunan lah intinya. Jadi sholat Id kayaknya nggak ada sih. Ditiadakan ya. Tarawih juga nggak ada berarti? Nggak ada juga. Jadi tarawih di rumah masing-masing. Tarawih di rumah masing-masing. Kalau untuk makanan halal di sana susah nggak nih? Oh, untungnya sih kalau di Delft itu ada toko kayak minimarket gitu khusus makanan halal.
Jadi makanan bahan pokok gitu kan. Dia punyanya Turki, orang Turki gitu. Ada 3 kalau nggak salah. Ini gampang sih kalau misalnya daging gitu, ayam dan lain-lain itu udah ini sih insya Allah halal lah di situ. Jadi gampang aja. Tinggal naik kereta sebentar 10 menit gitu. Ini. Tapi memang ini ya, maksudnya di Delft sendiri pelajar pelajar dari luar Belanda juga banyak ya. Kan Delft ini kalau nggak salah juga terkenal kota studi juga kan, Nis ya? Iya, jadi di sana itu ada namanya international kayak market internasional toko internasional gitu. Jadi makanan di situ tuh nggak cuma Indonesia, jadi Asia gitu, yang di luar Belanda lah. Jadi kalau belanja di sana itu mau makanan misalnya daerah yang Asia Selatan, Asia Timur gitu ada ininya, tinggal pilih-pilih gitu. Gampang nyari. Udah jadi gitu maksudnya? Ada yang mentah, ada yang sudah jadi gitu. Jadi macam-macam sih, misalnya kayak dari Korea gitu kan toko. Kalau rawon sama pecel ada nggak? Bumbunya aja ada bumbunya. Bumbu jadi gitu. Jadi sering saya pakai itu kan. Kalau misalnya kangen rawon itu beli bumbunya terus tinggal dimasukkan beli daging aja. Kecil. Daging kecil. Tapi ya, harganya rasanya mirip-mirip dah ya. Tapi nggak otentik, maksudnya nggak sama persis, harus ditambahin bumbu lain. Terus kayak mie instan segala sama nggak? Kayak si Dinda kan sama persis, persis sama. Indomie macam-macam, cuman kayaknya rasanya kurang micin. Beda ya. Generasi, soalnya Indonesia sudah generasi micin. Kalau kata Dinda juga gitu, rasanya beda Bu, katanya gitu. Ya beda, katanya rasanya apanya yang beda? Ya pokoknya beda rasanya, katanya kurang micin kali katanya. Iya. Itu tapi saya kayak jadi duta Indomie gitu di kampus. Jadi kalau ada teman-teman itu saya kasih satu-satu gitu. Ini nih kamu bawa. Ya, jadi kan saya misalnya beli di mana gitu, saya kasih satu-satu di kelas itu saya kasih satu-satu. Terus ada yang emang Indomie itu emang beda gitu, jadi banyak yang suka gitu. Setiap kali saya rekomendasikan, oh iya ini enak banget gitu. Pasti gol. Iya, pasti suka gitu. Pasti suka. Apa nih Nis yang bikin kamu kangen untuk balik lagi ke Delft? Aduh, suasananya gitu kan, kayak saya kan suka ini ya, kayak bunga gitu. Jadi kalau ke sana tuh kan tamannya tuh kayak bagus gitu ditata. Nanti kalau misalnya kalau agak stres dikit ke kampus gitu, dari kampus jalan ke kampus atau kemana gitu, ke danau, ke taman, terus tempatnya tuh kayak enak aja gitu di apa sih? Karena mereka kayak teratur gitu ya mungkin ya, jadi nyaman gitu di ini. Terus kan mereka kan punya 4 musim kan. Nah, saya tuh seneng gitu kalau misalnya winter atau dingin-dingin gitu, jadi kangen gitu deh. Pas waktu winter kemarin itu lagi dingin-dinginnya itu sampai sungai itu beku gitu. Jadi mereka bisa ice skating gitu. Itu kayak wow gitu, bisa ice skating di sungainya. Loh, selama kuliah di sana udah keliling kemana aja nih? Gak mungkin kan kalau kuliah doang, pasti keliling-keliling. Itu kemarin itu ke Belgium, dekat kan, kalau Belgium kan ya, dekat. 2 jam aja ya. Switzerland, Paris, terus apa ya? Itu aja sih ke Italia. Itu awalnya kan pengennya tuh lebih banyak gitu, tapi karena lockdown berjamaah jadi nggak bisa. Kayak bordernya itu ditutup kan, jadi nggak bisa kemana-mana. Padahal sudah listnya tuh kan, ini mau kesini. Karena kan hobinya juga traveling kan. Jadi tuh kalaupun jalan ke sana sendirian kemana itu gampang. Kan kalau jalan-jalan di Eropa kan nggak perlu visa kan, kita udah punya resident permit, itu tinggal nunjukinnya itu terus gampang kan kemana-mana gitu. Sayangnya karena corona jadi terhambat buat travel. Semuanya terhambat. Apalagi tapi kenapa? Untung juga sih kan karena itu kan jadi fokus tesis gitu. Tesis saya kan modeling kan. Jadi kalau harus modeling tuh nunggu modelnya itu running itu sampai berhari-hari. Itu kalau pakai traveling nanti nggak jalan-jalan di tesis. Ada ya ada keuntungannya lah ya pandemi ini.
ini adalah era di mana para travel vlogger mati gaya ini. Pandemi ini nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Oke nih, menarik sekali perbincangan kita yang part 2 ini tentang culture. Terima kasih ya udah cerita sama Sobat Cari Podcast dan teman kenapa. Nanti untuk teman-teman yang pengen tahu tentang pendidikan di Delft Institute, nanti aku kasih Instagramnya Nisa ya di deskripsi. Oke? Sampai ketemu lagi di konten yang lebih menarik lagi tentang pendidikan luar negeri dan segala hal yang menarik hati milenial. Sampai ketemu lagi. Makasih Nisa. Assalamualaikum.